bagian Tuhan menyediakan semua yang tidak pernah kau pikirkan, semua yang tidak pernah kau lihat, semua yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu disediakan Bapamu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mau taat kepada Dia, yang mau mencintai Dia. Haleluya! Yes! Apa yang bagiku semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku Pikirkan itu yang kau sediakan bagi. Kali lagi, apa yang tidak mungkin, haleluya, yang tak mungkin bagi semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkau jawaban hidupku. yang tak pernah Aku lihat dan tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Oh, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya. Mari sembah Dia. Tak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus, Yesus. Glory. Kami sembah Engkau Haleluya. Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu. Sepanjang mungkin Haleluya. Haleluya. Thank you. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja kami. Amin Tuhan, haleluya. Yang tak mungkin Bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Yang
akan ada kejutan dalam Tuhan. Amen. Selalu ada hal-hal yang dahsyat dalam Yes. Tuhan. Hari-hari yang di depan kami menjadi hari-hari yang luar biasa. Amen. Karena firman-Mu mengatakan Engkau menyimpan kebaikan Amen. bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yes. Dan segala hal bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Mujizat, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar bisa terjadi di depan kami. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Amen. Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, keadaan, dan apapun. Karena Tuhan berdaulat atas semuanya. Tuhan berbicara bagi kami di pagi yang diberkati ini Tuhan. Seberapa saudara-saudara kami yang mendengarkan live streaming ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik itu di jalan, baik itu di rumah, baik itu di tempat-tempat pembaringan, di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat isolasi. Kami percaya hari ini menjadi hari mujizat bagi kami semua. Haleluya. Karena Tuhan kami, Tuhan yang selalu mau melakukan hal-hal yang dahsyat di tengah-tengah kami. Berbicara bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan firman-Mu yang adalah pewahyuan, bukan sekedar pengetahuan, sehingga Tuhan sanggup mengubah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur hari ini akan berbeda loh, karena ya kita dapat support dari Pak George juga membantu. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Saudara siap dilawat Tuhan hari ini. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita akan lihat firman Tuhan. Judulnya yaitu tahan hadapi badai kehidupan. Ya, tahan menghadapi badai kehidupan. Ini satu sikap hati kita, satu ketetapan, ya. Seperti inilah yang dicari Tuhan di akhir zaman ini. Yang percaya katakan amin. Yaitu orang-orang yang bertahan, ya. Orang-orang yang bertahan di tengah badai, di tengah ujian, di tengah tantangan, di tengah kesulitan. Tetapi mereka orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang tetap bersikap benar. Amin. Orang-orang yang tetap berkata benar. Ya. Karena di dalam situasi-situasi yang sukar, orang-orang bisa komplain dengan Tuhan. Orang bisa marah, orang bisa mempertanyakan kuasa Tuhan. Orang bisa hal-hal orang bisa berperilaku memprotes Tuhan dan sebagainya, saudara. Itu sebabnya, saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bertahan, yaitu orang-orang yang tetap bersikap benar kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Matius 24 ayat 13, kita akan memulai dari Injil Matius 24 ayat yang ke-13. Mari kita akan lihat sama-sama, ya. Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan dalam firman Tuhan, haleluya. Tetapi orang yang bertahan, katakan bertahan, sampai pada kesudahannya. Jadi semua itu ada kesudahan. Dunia ini ada kesudahan. Orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Saudara, Tuhan tahu bahwa di hari-hari akhir ini akan ada kesulitan, akan ada tantangan,
akan ada badai dan sebagainya yang tidak diprediksikan oleh siapa saja. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dibutuhkan orang-orang yang bertahan. Yang percaya katakan amin. Orang-orang yang bertahan dalam sampai kesudahan. Ya, karena kita ada di akhir zaman. Kita berada di masa akhir ini. Segala hal bisa terjadi apa saja, saudara. Ya, saudara tetap melewati, ya, melewati kesukaran ini. Tetap kita bersikap benar. Tetap kita berkata benar. Karena apa, saudara? Saya percaya persoalan hari ini itu menjadi tiket saudara untuk ke surga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, dia katakan demikian. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan menguji, saudara. Karena mencobai itu tujuannya menjatuhkan, tujuannya menghancurkan. Tetapi menguji itu tujuannya untuk kita naik level, untuk kita naik tingkat, yang memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, itu sebabnya dia katakan apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudara, tantangan, ujian, persoalan itu bagian tiketmu untuk engkau dapat, untuk engkau ke surga. Itu sebabnya dia katakan berbahagia orang yang bertahan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, mari kita belajar bersikap yang baik kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ya, kenapa kita harus bertahan? Ya, kenapa kita harus bertahan dalam setiap tantangan, dalam setiap ujian, dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan? Hal yang pertama, saudara, yang membuat kita bertahan, yaitu saudara, karena tantangan, ujian itu mendatangkan kualitas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sebelum sebuah mobil diproduksi, saya dengar saudara, waktu mobil itu diciptakan, dia harus belajar menabrak semua. Ya, tembok, pohon dia menabrak. Ya, sehingga itu menjadi tes bagi dia untuk sebentar dia keluar menjadi produksi sebuah mobil. Ya, dia harus menabrak, dan dalam posisi waktu walaupun dia menabrak saudara, diharapkan supirnya atau yang membawa mobil ini dalam keadaan aman, saudara. Itu sebabnya saudara, itu untuk melihat kualitas sebuah produksi. Nah saudara, hal yang pertama, kenapa kita harus tahan uji, kenapa kita harus tahan dalam menghadapi kesulitan, saudara, itu saudara, hal yang pertama yaitu mendatangkan kualitas. Mari kita lihat Yesaya pasal 30 ayat yang ke-20. Kita lihat sama-sama Yesaya pasal 30 ayat yang ke-20. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba apa? Sedikit. Ini bicara soal masalah. Ya. Namun pengajarmu tidak akan apa? Menyembunyikan diri lagi.
tetapi matamu akan terus apa? Melihat dia. Yang percaya katakan amin. Ayat 21 mari kita lihat. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau apa? Mengiri. Saudara, hal yang pertama, waktu kita menghadapi badai, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi pencobaan dan sebagainya, saudara, hal yang pertama di sini, Tuhan bukan berperan sebagai pendakwa kita. Tuhan bukan berperan sebagai menuduh kita, tidak. Tuhan akan ambil posisi sebagai seorang pengajar. Amin. Sebagai seorang pengajar. Kapan Tuhan sebagai pengajar, saudara? Waktu kita menghadapi hal-hal yang sulit, ya. Itu sebabnya Alkitab katakan mata kita itu apa? Tertuju kepada Tuhan. Waktu roti kita sedikit, ya, waktu makanan kita sedikit, ini berbicara mengenai kesulitan, ini berbicara mengenai masalah. Saudara, saya dengar seorang hamba Tuhan berkata begini, ada beberapa badai dalam hidup ini. Yang pertama, badai itu datang dari setan. Ya, kalau badai itu datang dari setan, saudara bisa tengking dia. Amin. Haleluya. Seperti waktu Yesus menyeberang menuju ke Gadara, ada angin besar datang, Yesus berdiri dan menghardik angin itu. Ya, hal yang pertama, kalau badai itu datang dari setan, saudara bisa hancurkan. Saudara bisa. Tapi saudara, ada badai yang kedua, badai yang diizinkan Tuhan. Kalau badai yang diizinkan Tuhan, makin saudara tengking, makin dia dekat, saudara. Amin. Cara satu-satunya engkau melekat hati kepada Tuhan. Amin. Engkau matamu tertuju kepada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya menyeberang dengan perahu, saudara. Waktu mereka menyeberang, tiba-tiba angin sakal datang. Ya. Di tengah-tengah angin itu, Tuhan datangi mereka. Mereka harus punya fokus kepada Tuhan. Ada orang bilang, saya tengking-tengking, ini pandemi, ini corona, makin tengking, makin dia datang. Kalau Tuhan yang izinkan, bagianmu melekatkan hatimu kepada Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ada badai yang datang dari kesalahanmu. Seperti Yunus, dia harus selesaikan dengan Tuhan. Dia harus minta ampun kepada Tuhan supaya badai itu pergi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, kalau engkau hadapi badai, periksa dirimu. Haleluya. Karena apa, saudara? Karena semua itu pelajaran. Waktu kita menghadapi badai itu, Tuhan datang kepada kita sebagai seorang pengajar. Jadi saudara, kalau engkau sakit, jangan fokusmu kesembuhan saja. Kalau Tuhan pun tidak sembuhkan engkau, engkau harus katakan, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik aku sakit ini? Jangan fokus hanya kesembuhan. Kalaupun Tuhan tidak sembuhkan aku, Tuhan tolong aku supaya aku mampu menghadapi penyakit dan persoalan ini. Haleluya. Tidak semua persoalan Tuhan singkirkan. Kadang-kadang Tuhan bilang, masuk nah, masuk. Kalau kita masuk dalam persoalan, kita protes Tuhan. Tuhan, kau begini, kau begini, kau begini, dan sebagainya, saudara. Itu sebabnya, saudara, di setiap badai, Tuhan sebagai pengajar, tanya kepada dia, apa yang harus aku lakukan? Amin.
ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyak, karena Yesus selalu menopang. Nabi Elisa menyembuhkan orang, tapi dia mati dalam penyakit. Amin. Artinya saudara, apapun yang engkau hadapi, mungkin hari ini engkau dalam pembaringan, jangan katakan Tuhan kalau engkau hidup sembuhkan aku. Yang fokus kesembuhan, tanya kepada Tuhan, di balik sakit ini apa yang aku harus lakukan Tuhan. Kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkan aku. Tapi kalaupun engkau izinkan aku alami ini, aku hadapi ini, Tuhan berikan aku kemampuan, kesanggupan untuk melewati semua persoalan, supaya aku tetap bersikap benar kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan cari orang-orang Kristen yang militan, yang radikal. Haleluya. Biar pagi hari ini, saudara ingat siapa cerita yang Ayub? Ayub orang benar kepada Tuhan. Ayub takut Tuhan. Dalam satu hari kehilangan semuanya. Istri hilang, anak hilang, harta benda hilang. Sebagai manusia biasa, Ayub hancur hati. Waktu Ayub mendengar itu semua, Alkitab bilang dia gundulkan kepalanya, dia sobek ke pakaiannya. Itu menunjukkan dia berkabung. Tapi setelah itu dia bangkit. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bukan tinggal dalam kekecewaan, bukan tinggal dalam keputusasaan. Alkitab katakan setelah Ayub berkabung, dia berdiri, dia bangkit, dia menyembah Tuhan, dan dia katakan, terpujilah engkau Tuhan yang mengambil, yang memberi, terpujilah engkau. Haleluya, haleluya. Karena Ayub tahu, dulu aku tidak punya apa-apa, aku diberkati Tuhan. Aku datang dengan telanjang, aku pergi dengan telanjang. Dulu aku susah, dan aku sudah diberkati Tuhan. Semua karena dia. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus kecewa? Itu satu sikap hati yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Di balik semua apapun yang kita hadapi, ada pelajaran Tuhan. Karena dia muncul sebagai seorang pengajar. Didikan. Saudara ingat, setan instan. Setan mau instan, tapi Tuhan proses. Setan engkau mau kaya, sembah dia. Dia katakan kepada Yesus, kalau engkau sembah aku, hari ini juga kekayaan aku berikan. Hari ini juga uang aku berikan. Amin. Tapi Yesus, apapun yang dia beri, lewat satu didikan dan proses. Karena dia tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi. Karena kalau dia tahu itu membahayakan engkau,
Haleluya. Makanya saudara, anak-anak muda yang pacaran jangan ambil jalan pintas. Haleluya. Tunggu sampai waktunya, tunggu sampai diberkati di gereja, tunggu sampai ditumpangkan tangan oleh hamba Tuhan, baru engkau melakukan apa yang menjadi bagianmu sebagai suami istri. Saya mau katakan ini, karena apa? Setan selalu menawarkan jalan mulus, setan selalu menawarkan jalan. Dia katakan, ikut setan, jalan terbuka, cepat kaya, cepat ini saudara. Tetapi Tuhan, apapun yang dia berikan, ada satu yang namanya proses didikan. Kalau dia tahu itu hal membahayakan engkau, dia katakan tunggu nak, sabar, nantikan, sabar, tunggu. Karena itu belum layak bagimu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan, di balik semuanya, Tuhan punya rencana saudara. Saya pernah baca satu kesaksian hidup dari seorang yang namanya Fanny Crosby, saudara. Dia buta sejak lahir, tapi dia menciptakan 8.000 lagu yang lagu-lagu rohani, dan 6.000 lagu rohani masih hit sampai hari ini. Diciptakan oleh seorang Fanny yang buta sejak lahir. Sebelum dia meninggal, ada satu pertanyaan kepada dia. Kalau engkau diberi hidup yang kedua, apa yang kau mau, Fanny? Dia katakan, aku tetap mau dilahirkan buta. Yang penting aku bisa mengasihi dia, dan dia mengasihi aku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena di tengah kebutaannya, di situ dia melihat kuasa Tuhan. Di situ dia melihat kemuliaan Tuhan. Di situ dia melihat kebesaran Tuhan. Itu sebabnya waktu pertanyaan kepada dia, hai Fanny, kalau engkau diberi kesempatan Tuhan untuk hidup yang kedua, apa yang kau mau? Aku tetap mau dilahirkan buta. Yang penting aku bisa mengasihi Tuhan, dan Tuhanku mengasihi aku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, saudara, aku senang, aku minta kepada Tuhan, ambil saudara, ambil duri ini tuh, ambil duri dalam dagingku. Dan dia minta 3 kali. Tuhan katakan, cukup kasih karunia kepadamu, karena waktu kesukaran, waktu kelemahan, engkau menikmati itu. Saudara, banyak orang hanya ingin yang senang, yang baik. Begitu dia punya masalah, dia uji Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya keluar dari masalah, aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap puji Tuhan. Di mana militansimu? Di mana keradikalanmu? Di mana cintamu kepada Tuhan? Di mana kasihmu kepada Tuhan? Kalau hanya engkau ukur Tuhan dengan badai, dengan persoalan, dengan masalah, haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yaitu sukacita karena Tuhan. Itu yang membuat engkau bisa bertahan. Mari kita lihat Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia, Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergi. Nehemia ya, Nehemia nih. Ya. Ayat yang ke-11, ya. Ya.
Lalu ia berkata, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minumlah minuman manis, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak tersedia. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Perhatikan, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan, atau itulah kekuatan. Ya, di tengah badai saudara, di tengah kesulitan, firman Tuhan katakan, sukacita itu yang membuat kita bertahan. Saudara, dalam penelitian, waktu orang bersukacita akan mengeluarkan hormon yang disebut endorfin. Dan hormon itu menjadi hormon kekebalan tubuh bagi setiap orang. Itu sebabnya saudara, Alkitab katakan, jadi tidak salah Alkitab katakan, justru waktu kita hadapi tantangan, waktu kita hadapi persoalan, waktu kita hadapi badai saudara, kita mau bertahan, yaitu sukacita. Karena waktu kita bersukacita, waktu kita bergembira karena Tuhan, maka ada keluar hormon yang disebut endorfin saudara. Itu yang membuat kekebalan tubuh seseorang, daya tahan. Orang sering katakan hati yang gembira, ada ayat katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita itu datang dari satu ucapan syukur. Amin. Kalau orang bisa mengucap syukur, maka sukacita itu baik dalam keadaan enak, baik keadaan baik, keadaan tidak baik, tetapi saudara, dia tetap bersukacita. Karena dia bisa bersyukur. Nah, apa yang saudara bersyukur? Karena saudara dikasihi Tuhan. Saudara, amin, kasih setia. Karena kebesaran Tuhan. Karena kasih setiap Tuhan itu tetap engkau alami. Yang percaya katakan amin. Walaupun engkau susah, walaupun engkau menghadapi tantangan yang berat, walaupun ekonomimu mengalami goncangan, tetapi saudara, kasih setia Tuhan itu tetap bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya engkau bersyukur. Karena apa saudara? Alkitab katakan kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Engkau dalam keadaan sulit sekalipun, engkau dalam keadaan sukar sekalipun, engkau dalam keadaan menghadapi krisis sekalipun, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Dia. Amin. Ku bersyukur. Mari kita sama-sama. Sebab kasih setia di dalam hidup, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Apa yang saudara bersyukur? Buat kasih setia. Walaupun engkau mengalami goncangan, engkau menghadapi hari-hari yang sulit, ku bersyukur. Oh, biar engkau mengucap syukur.
buat kasih setia di dalam ku bersyukur. Tuhan, tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Gentar sebab kau tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus. Engkau tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah. Tuhan, kaulah Yesus, harapan hidupku. Semua katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Cintamu kepada kami di dalam hidup. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Oh haleluya. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku amin. Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Keadaan boleh berubah. Mungkin engkau alami kesakitan, engkau mengalami krisis, engkau mengalami goncangan ekonomi, engkau mengalami ditinggalkan orang, engkau dikhianati orang. Tetapi engkau patut bersyukur karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya. Waktu Yosafat menghadapi masalah, dia bersyukur. Dia katakan, kasih setia Tuhan. Waktu Yosafat diserang oleh dua bangsa, yaitu bangsa Amon dan bangsa Moab, secara hitungan dia kalah. Secara hitungan di atas kertas, Yosafat akan kalah. Tapi apa yang Yosafat ada? Dia mulai nyanyikan syukur. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 21. Makanya saudara, jangan mengeluh, jangan berbantah dengan Tuhan. Tuhan itu tetap kasih setia Tuhan. Ya. Semua manusia boleh khianati engkau, manusia boleh berubah, manusia cintanya boleh berubah, manusia boleh kecewakan engkau, manusia boleh tinggalkan engkau, manusia boleh tipu engkau, tapi kau bersyukur karena kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya, selalu baru tiap hari. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang
menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak waktu mereka keluar di muka orang-orang apa? Bersenjata. Apa yang dikatakan Yosafat? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Kenapa? Bahwasannya apa? Untuk apa? Lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan. Itu yang Yosafat naikkan. Begitu Yosafat lakukan itu, tiba-tiba keadaan berbalik. Kalau engkau ingin terjadi pembalikan keadaan, belajarlah mensyukuri. Apa yang kau syukuri? Tuhan, engkau tetap baik bagiku. Tuhan, waktu aku bangun tidur, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebab saudara kita harus bersyukur kepada Dia. Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus bertahan? Yang ketiga, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak meninggalkan saya. Mari ucapkan, Tuhan tidak meninggalkan saya. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Yesaya 49 ayat yang ke-15 dan 16. Mari kita lihat. Setelah ini saya jemput semua singer. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Amin. Ada enggak perempuan yang lupakan bayi? Ada? Ada? Ada. Amin. Ya. Ada. Sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya. Orang bisa aborsi, buang bayi, gugurkan kandungan. Ya. Sekalipun manusia melupakan anaknya, tapi aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada orang pernah berkata kepada saya begini, Pak, kita berdoa, rajin ibadah. Kok nggak ada apa-apa Tuhan? Itu orang fasik yang tidak tahu berdoa, yang tidak pernah pergi gereja, yang tidak pernah tahu perpuluhan. Kok dia diberkati? Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar. Amin. Tuhan bilang, kamu kurang ajar. Kamu tahu orang fasik itu disimpan untuk hari penghakiman. Jangan lihat hari ini. Mungkin mereka banyak uang, mereka berfoya-foya, mereka minum mabuk, mereka lupakan Tuhan hari ini. Tapi kesudahan mereka. Makanya Alkitab katakan, orang fasik itu berdiri di tempat-tempat licin. Tinggal tunggu tanggal mainnya.
Makanya jangan iri dengan mereka. Jangan bilang, Tuhan kau begini, kau begini, kau begini. Itu untuk apa ibadah? Sia-sia ibadah. Tuhan bilang, kau bicara kurang ajar, tidak mengerti. Tuhan harus keras supaya kita mengerti bahwa orang-orang fasik, Alkitab bilang orang fasik itu disimpan untuk hari kebinasaan. Lihat kesudahan mereka, Amsal katakan. Orang berdosa itu lihat kesudahan mereka. Jangan lihat hari ini mereka punya rumah 5, rumah 6 karena korupsi, karena tipu daya, karena main perempuan, karena buat gini, karena melakukan pemabukan. Mereka seperti enak, tidak pernah ditegur Tuhan, tidak pernah ini, santai-santai mau ke gereja atau tidak gereja, aman-aman saja. Tunggu tanggal mainnya. Katakan, firman Tuhan katakan, mereka disimpan di tempat-tempat licin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes! Karena engkau dipersiapkan untuk hari yang luar biasa itu. Itu sebabnya jangan banding-bandingkan engkau dengan orang lain. Makanya Tuhan katakan, aku Tuhan yang tahu apa yang harus kau lakukan untukmu. Makanya saudara, jangan cepat hakimi Tuhan, jangan cepat berkata-kata salah dengan Tuhan. Biar kita semua mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ingat orang-orang fasik, jangan lihat mereka hari ini. Mereka sementara ada kesudahan. Tuhan katakan, lihat kesudahan mereka. Mereka ada di jerat-jerat maut. Mereka ada di jerat-jerat maut. Tunggu, hanggal main, bersabar, menantikan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Ayat yang ke-16. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Lihat, aku melukiskan engkau di apa? Telapak tangan. Tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan mengasihi. Dia lukis sampai berdarah-darah di tangannya. Karena dia mencintaimu. Kalau engkau harus bersusah-susah ikut Tuhan, lebih baik engkau susah ikut Tuhan daripada engkau senang karena dosa, daripada engkau senang menyakiti hati Tuhan, daripada engkau senang melukai hati Tuhan, melukai perasaan Tuhan. Haleluya. Bangkit dan katakan, aku mau melukakan engkau. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Tunggu tanggal main Tuhan. Sabar. Perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita arahkan hati. Dia tetap Tuhan yang setia. Dia lukis engkau di tangannya sampai berdarah-darah. Bapa kau setia. Katakan, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Kami tenang bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jangan merengek-rengek dengan Tuhan. Bangkit dan katakan, aku siap hadapi apapun Tuhan. Bersama Kau. Ras
setia apapun keadaan. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi sukar. Engkau dikhianati, engkau ditinggalkan, engkau dicemooh orang, engkau digosip orang, engkau dikata-katain orang. Seperti orang-orang yang pernah engkau berbuat baik, mereka balik menyerang engkau. Seperti balik menipu engkau. Seperti balik tinggalkan engkau. Dan engkau seperti sendirian. Seperti badai itu, waktu engkau tengking, tapi badai itu tetap ada. Haleluya. Jalan satu-satunya engkau menyerah kepada Tuhan. Hadapi setiap apapun, karena Tuhan bersama engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah biarkan. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Angkat tangan, Dia akan yang amin, yang sakit, percaya kamu lihat dulu sekarang dan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan. Lu sekarang dan selamanya, semua kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Aku berdoa bagi orang-orang yang di pembaringan, orang-orang yang lagi sakit, dalam nama Yesus, karena COVID, karena virus apapun, dalam nama Yesus, haleluya. Kau tunjukkan kasih setia, Engkau tunjukkan Tuhan, haleluya, haleluya. Yang ku perlu kau sejauh saudara yang dengar suara saya, dengar firman Tuhan ini, haleluya. Tuhan lawat engkau, kau tunjukkan kasih dalam nama Yesus. Yang ekonomi goncang, yang rumah tangga goncang, iralabalaba sikir. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, say haleluya, haleluya. Ora Orang-orang mengalami goncangan, kekuatan Tuhan turun atasmu. Yang sakit di pembaringan, yang sakit karena COVID, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Terima kesembuhan, karena Tuhan mau engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua, tangga kami, ekonomi kami, anak-anak kami. Tuhan berkati Tuhan, dalam nama Yesus. Biarkan kami bertahan sampai kapanpun. Amen. Karena orang-orang bertahan sampai kesudahan, itulah yang akan diselamatkan. Itu yang dapat hak penuh dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami akan bawa persembahan kami. Kami bawa kembalikan kepadamu. Kami bawa persepuluhan, nasar dan ucapan syukur. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Dalam keadaan apa saja kami percaya Tuhan kami sanggup memberkati kami. Melimpahkan dengan anugerah dan berkat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan persembahan kita mau beri bagi Tuhan. Yes. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Semua kita katakan. Bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Hey. Semua. Mari sama-sama kita katakan. Hey. Semua katakan. Diberi kuasa Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Mari kita semua bangkit berdiri dengan iman, iman dalam. Mari kita bangkit berdiri. Memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua kami diberi kuasa. Semua Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Tuhan ada, bersamaku, siapa jadi lawan? bila Tuhan ada, Bersamaku, bila Tuhan ada bersama, siapa jadi lawan? Semua sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Engkau Raja, segala Raja. Semua katakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yes, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua percaya katakan amin. Dalam nama Yesus, kami bawa semua persembahan kami, korban nasar, ucapan syukur, persepuluhan di hadapan hadirat-Mu kami bawa, kami persembahkan, kami percaya Tuhan, lipat gandakan 30, 60 dan 100. Lipat Tuhan, berkati kesehatan kami, anak-anak kami, usaha bisnis kami, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.